Nah. Baik, bismillah. Suaranya terdengar dengan jelas. Asatidzah wa ustadzat. Terdengar Ustadz. Baik. Silakan untuk yang ikhwan, Anda minta untuk on kamera saja, nam. Kalau tidak ada udzur syar'i, ya. Yang akhwat wajib untuk off kamera. Baik. Biar Anda mengenal antum, ya. Silakan yang lainnya yang tidak ada udzur untuk on kamera. Kita ada total peserta 19 ya. Dikurangi Ana, dikurangi admin 1. Oh, tapi bertambah ini 20. Nah, baik, kita mulai saja, Nam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'tsi wan nusyur amma ba'd. Wahyakumullah, Alhamdulillah kita berjumpa dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita, pertama kita di dalam mata kuliah Tajwidil Musawwar. Ya, Insyaallah 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sedikit membahas berkenaan dengan kitab Tajwidil Musawwar. Taib. Ana sedikit menjelaskan. Sebelumnya Ana perkenalkan ya, nama Hernawan bin Adnan. Mungkin sudah pernah dibacakan untuk biografi Ana pada antum semua. Antum ada yang sudah kenal Ana sebelumnya? Peserta yang ada di dalam grup ini, ada yang sebelumnya sudah pernah belajar ke Ana atau belum? Belum ya. Taib. Ana perkenalkan ya, nama Hernawan bin Adnan. Domisili sekarang Ana di Kota Malang ya. Kota Malang, kegiatan sehari-hari adalah pengajar. Ana mengajar di beberapa lembaga dan juga di lembaga sendiri. Ana punya lembaga namanya Rumatil Aminul Katsir ya. Dan juga mengajar di beberapa lembaga termasuk di pintarmengaji.id ini. Kami juga mengajar di Trijus Management dan juga di Standar Sanad Academy dan yang lainnya. Baik, Alhamdulillah kami dipercaya untuk mengisi materi pada pagi hari ini dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan ya, kelancaran dan tentunya kepada antum dan antuna semua Allah berikan istiqomah ya, di dalam belajar. Ya, karena menuntut ilmu itu butuh kesungguhan, niat yang tulus, ikhlas,
dan harus berkorban. Ya, karena kalau tidak tidak ada niat kita yang baik, kemudian tidak ada pengorbanan, maka ilmu itu tidak akan bisa digapai dengan sempurna. Ya, jangan memikirkan biaya. Kalau kita mengkhawatirkan atau dikit-dikit minta gratis, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu dengan baik. Ya. Maka kita berkorban. Bahkan ulama terdahulu itu mengorbankan atap-atap mereka untuk kayu-kayunya dijual untuk menuntut ilmu. Ya, sedangkan kita di sini ya kadang-kadang baru baru lihat eh, eh, biayanya 150.000, 200, 300.000, 500.000, atau lagi jutaan kayak gitu sudah mundur. Ya jangan ya. Tapi kalau kita sudah niatkan bagaimana caranya kita bisa berkorban menempuh agar kita memiliki biaya untuk menuntut ilmu. Baik. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas di bagian awal ya berkenaan dengan kitab ini Tajudil Musawwar karangan Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid Hafizullah Ta'ala, yang mana Ana minta kepada seluruh peserta ya karena kitab ini sebenarnya tidak boleh disebarluaskan, di dijiplak, ya diambil gambarnya segala macam tanpa izin dari beliau. Ya, bahkan beliau mengatakan di dalam kitabnya, di sini Ana ambil petikan ucapan beliau, wa uhasibu man yaf'alu dzalika amam Allah. Jadi beliau mengatakan saya akan meminta pertanggungjawaban siapapun yang melakukan itu, maksudnya yang menjiplak, kemudian yang mengambil gambarnya, kemudian yang meringkasnya, ya tanpa seizin dari beliau, maka beliau akan meminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dulu kami punya PDF-nya ya, tapi setelah kami ketahui bahwasanya PDF itu bukan izin dari beliau, maka kami sekarang tidak menyebarkan lagi PDF-nya. Bahkan kutipan-kutipan apa, termasuk kami di Rumah Tila Ibnu Katsir dahulu masih mengambil gambar-gambar dari kitab Tajudil Musawar. Tapi setelah kami mengetahui ucapan beliau ini di dalam kitab beliau, maka kami sudah tidak mengambil gambar dan alhamdulillah kami sudah punya gambar sendiri. Ya, gambar sendiri di dalam modul-modul kami, ya di dalam modul-modul fasal tulisan dan modul-modul yang lainnya, ya kami tidak menggunakan gambar-gambar dari kitab beliau, mencontek, menjiplak dan segala macamnya seperti itu. Baik, dan Anda harapkan seluruh peserta ya, seluruh peserta memiliki kitab Tajudil Musawwar. Karena kita ada berapa pertemuan ini? 16 ya pertemuan ya. 16 pertemuan, berarti kita 4, satu bulan itu ada 4 pertemuan, 4 kali 4, berarti kita ada 4 bulan. Baik, Anda harapkan seluruh peserta memiliki kitabnya. Ada yang sudah memiliki kitab Tajudin Musawwar? Ya, Sudah Ustaz, Alhamdulillah. sudah ya. Anda informasikan bahwasannya kitab Tajudin Musawwar itu sekarang sudah bagus. Jadi antara halaman satu dengan halaman sebelahnya itu ada terjemahan. Ya, ada terjemahan. Jadi terjemahan di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanannya itu lafadz aslinya di dalam kitab aslinya. Nah, seperti itu ya. Anda harapkan yang dibeli itu, kalau itu sudah memang sudah resmi dari beliau dan sudah disebarluaskan. Dan Anda minta nanti kalau bagi peserta yang belum memiliki kitab tersebut, silakan memesannya di admin. Ya, silakan dikoordinir oleh admin. Ya, jadi silakan menghubungi admin untuk membeli kitab Tajudil Musawwar Al-Gautsani. Ya, sekarang sudah ada cetakan baru. Ya, sudah ada cetakan baru ya untuk Al-Gautsaninya. Karena sudah berapa kali revisi,
karena ada beberapa yang keliru ya. Ada beberapa kekeliruan di dalamnya. Sekarang sudah direvisi, sudah cetakan baru. Nanti tolong admin untuk nanti dikoordinir untuk pembelian kitabnya bagi yang memesannya ya. Kemudian nanti usahakan untuk mendapatkan cetakan yang terbaru dari Al-Gawthani. Baik. Silakan kalau ada yang mau izin. Baik, kita lanjutkan ya ke pembahasan kitab saja untuk mempersingkat waktu. Kita masuk ke dalam pembahasan definisi Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan kenapa kita harus mempelajari tajwid? Nah, sekarang Ana tanya kepada antum, antuna, kenapa kita harus mempelajari tajwid? Bebas saja ya, siapa saja boleh jawab. Ya, Kenapa kita harus belajar tajwid? Saya Silakan. Sebutkan nama, Rusni asal, Ustaz. ya, Rusni dari Sulawesi. ya, ya Eh, silakan Ustazah. Kenapa kita harus kenapa belajar kita tajwid? kenapa kita harus belajar tajwid untuk eh, menghindari kesalahan untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an dan menghindari dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, Itulah Masya Allah. Taib. Jadi untuk membaguskan bacaan dan menghindari daripada lahan gitu ya. Taib. Bisa ya. Alhamdulillah. Syukran Ustazah Rusni. Silakan yang lainnya memberikan untuk menjaga keaslian Ustadz mana? Al-Quran. Ustadz siapa nih? Ustadz Hardi Arti Ismanto. Dari mana dari Ustadz Hardi? Depok, Jakarta, Depok. Oh, dari Depok ya. Silakan Ustadz Ya, Hardi. untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran, Ustaz. Karena Al-Quran diturut eh, bersama dengan tajwidnya. Baik. Untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Masya Allah. Ya, betul juga ya. Syukuran Ustadz Hardi Ismanto. Silakan yang lainnya ada? Ada Ustaz. Ya, silakan Ustadz Abu Muaz. Dari mana Ustadz Abu Ustaz. Muaz? Ustaz Allah dari Bogor, Ustaz. Dari Bogor ya. Silakan. Jadi mempelajari ilmu tajwid agar kita mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Taib. Agar kita mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Taib. Cukup 3 saja ya. Kalau Anda minta semua nanti selesai semua. Anda ya seperti ini aja terus. Baik. Semua jawabannya sudah benar semua ya. Saling saling mendukung seperti itu. Jadi kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Apakah ilmu tajwid itu di zaman Rasulullah SAW atau sudah ada? Ya, idgham bi gunnah, iklab, ikhfa, syafawi. Adakah di zaman Rasulullah? Ya, tentunya kalau secara apa? Kalau secara konteks ya atau dibuat sebuah kitab itu memang di zaman Rasulullah tidak ada. Ya, cuma teori-teorinya itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi teori-teorinya itu dibukukan, dibuat mandhumah nazam oleh para tabi'in setelahnya. Ya, di zaman sahabat pun tidak ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam ilmu qiraat, bacaan Al-Fatihah dari satu imam qiraat dengan imam qiraat yang lain itu berbeda-beda. Ya, seperti halnya imam dari Kufah, Imam Asim, Imam Hamzah, Al-Kisai, Khulaful Ashir, dan imam dari Makkah, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, itu kalau membaca Al-Fatihah mesti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Ya, berbeda dengan misalnya imam qiraat yang lain seperti Imam Nafi' ya, mana Imam Abu Amr Al-Basri. Baik, siapa ini? Oh, nah. Ya, syukran atas jawabannya. Ya, kemudian Imam Yakub ya, Abu Ja'far.
Ya, ya itu membacanya di ayat pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa terjadi perbedaan ini? Ya, perbedaan itu terjadi dikarenakan apa? Ya, dikarenakan hasil talakinya para sahabat itu, ya, itu berbeda kepada Rasulullah. Maksudnya berbeda apa? Ya, di dalam menyimpulkan sebenarnya di ayat pertama itu, dalam suratul Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama atau bukan? Seperti halnya, misalnya Ubay bin Ka'ab. Ketika bertalaki kepada Rasulullah, beliau menganggap ketika Rasulullah membacakan pada dirinya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan seterusnya. Beliau menganggap, oh berarti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dari Al-Quran. Ya. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika bertalaki kepada Rasulullah SAW, ya dibacakan oleh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Beliau menganggap ya bahwasannya seperti halnya surat-surat lain yang Rasulullah bacakan itu mesti ada Bismillahirrahmanirrahimnya, ya. Dan dia menganggap oh berarti ini bukan ayat pertama, cuman keumuman setiap kali pembuka surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat Taubah. Kemudian beliau menyimpulkan berarti ayat pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi disinilah akar perbedaannya, tapi tidak menyebabkan bahwasannya bacaan tersebut bukan bacaan dari Rasulullah SAW. Ya, semuanya sama. Ya, dan diterima asalkan itu mutawatirah. Ya, asalkan itu mutawatirah, makanya kenapa bacaan Al-Quran itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang syadz, ada yang janggal. Yang diterima ada 10 qiraat. Ya, dari mulai Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Katsir Al-Maki, Imam Abu Ammar Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi, kemudian tambahan 3 dari Al-Imam Ibnu Jazari, yaitu Imam Abu Ja'far Al-Madani, kemudian Ya'qub Al-Hadrami, dan yang ke-10 adalah Khulaful Ashir, Al-Khulaf Al-Baghdadi. Hafal ya, yang 10 imam qiraat itu ya. Ya harus hafal ya. Ya paling tidak yang dihafal itu adalah bacaan kita di Indonesia. Bacaan Al-Quran kita di Indonesia, bacaan siapa? Imam siapa? Imam siapa? Imam Asim. Imam Imam Asim. Ya, Imam Asim ya, bukan Imam Samudra ya. Baik. Imam Asim Al-Kufi, imam dari Kufah. Ya, imam dari Kufah itu ada 4. Ya, Imam Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi dengan Khulaful Ashir. Maka kalau di dalam mushaf standar Indonesia itu, kalau di dalam suratul Fatihah, contoh ya, di dalam suratul Fatihah, itu di dalam lafad, pada lafad siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di lafad itu biasanya ada tanda kayak love gitu ya, love atau waru kebalik. Ada yang pegang mushaf sekarang? Coba lihat di situ. Ada nggak tanda itu? Ada tidak tanda waru kebalik itu di situ? Ada Ustadz. Ada. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu tuh maksudnya apa itu tanda waru kebalik? Tidak tahu. Baik. Mau tahu nggak? Nah, Ustadz. Nah, jadi tanda waru kebalik itu menunjukkan bahwasannya ya di situ adalah akhir lafat di dalam kiroat tertentu. Jadi maksudnya akhir ayat ya. Ya. Tapi tidak pada kiroat dari Imam Kufah. Gitu ya. Maksudnya apa? Seluruh imam Kufah itu tidak berhenti pada lafaz tersebut. Jadi maknanya demikian, ya tanda itu. Seluruh imam Kufah itu tidak berhenti pada lafaz tersebut. Maksudnya apa? Wasol bacanya. Ya, sedangkan pada kiroat yang lain selain kiroat dari imam Kufah, ya itu mereka berhenti pada lafaz tersebut.
Jadi bagaimana cara membacanya kalau Imam Asim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacanya. Jadi kalau kita jadi imam ya, kalau kita jadi imam, kalau kita membaca daripada qiraat Imam Asim, tentunya yang kita bacakan hafaz ya, perawinya dari Imam Asim, hafaz an Asim. Nah, kita usahakan untuk tidak berhenti pada alaihim yang pertama itu. Ya, karena kalau kita berhenti, jadi seolah-olah kita sedang tidak baca daripada qiraat Imam Asim, Imam dari Kufah. Ya, kita usahakan bacanya di wasol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau seandainya tidak kuat nafasnya berhenti di alim yang kedua. Kemudian ibtidak di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah maksudnya. Ya, kembali lagi ke pembahasan kita berkenaan dengan ilmu tajwid. Ya, bahwasannya ilmu tajwid itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena supaya bacaan Al-Quran kita ini sama dengan bacanya Rasulullah SAW. Nah, gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Dan ini sebuah kewajiban ya, orang-orang yang datang kepada mereka Al-Quranul Karim, ya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya. Lalu mereka yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu sebagaimana Rasulullah membacakan kepada para sahabat dan terus turun kepada kita yang kita mengambil riwayat kepada guru kita yang bersambung kepada sahabat dan juga bersambung langsung kepada Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan ulaika yu'minu nabi. Ya, mereka itulah yang beriman dengan Al-Quran. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya bagaimana? Makna kebalikannya bagaimana? Orang yang membaca Al-Quran tidak sedang sebenar-benar bacaan itu, mereka itu tidak beriman dengan Al-Quran. Ngeri ya. Ya, berarti kalau kita, berarti di dalam kita mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya apa? Fardu ain, wajib ya. Karena kita membaca Al-Quran itu sebagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran. Lalu kalau kita tidak membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, ya lalu kepada siapa kita menyandarkan bacaan ini? Ya, berarti bacaan kita ini tidak akan bisa diterima. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak, ya, beliau mengatakan al-isnadu minad din. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, sanad itu adalah bagian dari agama kata beliau. Kalau seandainya tidak ada sanad kata beliau, laqala man syaa ma syaa. Maka seseorang akan seenaknya saja untuk berucap ini dan itu, ya, melafadzkan ini dan itu. Ikhfa-nya nggak karu-karuan, iklabnya, ya, kemudian kadar matnya seperti apa. Padahal itu ada ilmunya. Berapa kadar mat yang sesungguhnya bacaan Rasulullah itu ada ilmunya. Oh, sekian. Dan itu harus konsisten ya. Ketika kita melafadzkan harokat, satu harokat itu kadarnya seperti apa. Mat tabi'i kadarnya seperti apa. Mat lazim, ya. Baik itu dari mulai hukumnya wajib, jaiz maupun lazim, itu kadarnya seperti apa kita harus melafadzkan dengan konsisten. Nah, dan kesemuanya itulah yang dikatakan apa? Ilmu tajwid. Itu ilmu tajwid. Berarti yang kita pelajari dari ilmu tajwid itu adalah kita sedang mempelajari bagaimana sifat qiraah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Ya. Karena terlalu cepat atau tidak? Tidak ya. Enggak, Ustaz. Nah, baik. Nah, itulah sesungguhnya ya. Kenapa kita harus mempelajari tajwid? Ya, karena supaya kita ini ya bisa membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membacanya.
Ya, jadi disamakan seperti halnya di dalam kewajiban-kewajiban kita yang lain, seperti halnya berwudu. Ada wudu, sifat wudu Nabi, solat, sifat solat Nabi. Kenapa? Ya, solat kita, solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat, gitu kan ya. Wudu juga demikian. Wudunya sesuai dengan wudunya Rasulullah. Tidak mungkin kita berwudu ala wudunya siapa gitu. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kita sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Akan tidak akan diterima, tertolak seluruh amalan kita. Ya, kalau kita tidak meniru bagaimana cara ibadahnya Nabi. Nah, membaca Al-Qur'an ibadah atau tidak? Membaca Al-Qur'an itu Ibadah Ustaz. ibadah. Maka segala sesuatu yang menyangkut dengan ibadah, ya, hubungannya dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengembalikan kepada kaifiatnya. Bagaimana caranya melafadzkan Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan sifat qiraah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan kata lain kita harus apa? Belajar ilmunya supaya kita bisa memperbaiki bacaan kita sesuai dengan bacaan Nabi. Ilmunya apa namanya? Ilmu tajwid. Sudah paham sekarang ya? Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Baik. Nah, di dalam kitab ini di halaman 8 disebutkan tentang definisi Al-Quran. Jadi kita mempelajari tajwid untuk membaca Al-Quran sesuai dengan sifat qiraah Nabi SAW. Ya, berarti kontennya apa? Al-Quran. Jadi yang kita baca itu apa? Al-Quranul Karim. Ya, dari mushaf. Karena kita tidak bisa melihat Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Yang kita lihat itu apa? Mushafnya. Ya, yang sudah tertulis di lembaran-lembaran seperti itu. Ya, lalu muncul pertanyaan di dalam diri kita, ya sebenarnya apa definisi eh, atau ta'arif dari Al-Quranul Karim? Ya, apa definisi Al-Quran? Yang selama ini kita ketahui apa sih Al-Quran? Definisi Al-Quran itu? Siapa yang bisa jawab? Apa sih definisi Al-Quran? Rusni Ustadz. Ya, Ustaz Rusni lagi ya. Silakan Ustaz ya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Bacanya adalah ibadah, tertulis di antara dua sampul kitab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Masya Allah. Barakallahu fiki. Syukran Ustaz Husni. Benar ya? Nah, itulah ta'rif, definisi daripada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah Ta'ala al-mu'jiz. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat. Ya, mukjizat itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan kita yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, gitu kita akan mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Sampai ada sebuah cerita, ya, sedikit cerita dari penulis mu'alif kitab ini, ya, Syekh Dr. Aiman Rusdi Swaid. Itu ketika dahulu beliau itu adalah seorang arsitek gitu ya. Nah, kemudian beliau eh, diberikan ujian, bingung beliau apakah harus melanjutkan pendidikan beliau di bidang arsitek beliau ataukah beliau harus memutuskan untuk memperdalam ilmu qiraat. Akhirnya kegalauan beliau itu disampaikan oleh gurunya, ya. Gurunya kemudian mengatakan kepada beliau, ya, kalau engkau menekuni Al-Quran, kata gurunya, ya percayalah, ya
Al-Quran tidak akan meninggalkan dirimu. Allah pasti akan mengurus semua kebutuhanmu. Ya, maksudnya apa? Kalau kita ini peduli dengan Al-Quran, percayalah, engkau tidak akan dibuat sengsara. Kalau bahasa kita sekarang tuh kere gitu ya. Tidak ada di kita dibuat sengsara ketika kita beriltizam atau menjadi guru Al-Quran atau menjadi khodimul Quran, pelayanin Al-Quran. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk menekuni bidang ilmu qiraat. Dan Masya Allah ya, justru beliau sekarang menjadi seorang mukri dunia sekarang. Makanya Anda sampaikan kepada antum dan antuna semua, ya, apapun profesinya, makalah jadilah pengajar Al-Quran. Ya, kalau bisa misalnya mampu untuk membuka eh, rumah tahfidz yang kecil-kecilan, buka saja. Kalau mampu untuk dilakukan, silakan. Berikan manfaat daripada ilmu yang kita miliki untuk orang banyak. Jadi ilmu ini, jadi seperti antum antuna berguru ya di dalam majelis ini ya ataupun berguru dimanapun, tujuannya untuk mengajarkan kembali. Ya, jangan sampai itu berhenti pada diri kita saja. Sudah kita tidak mau belajar lagi, sudah. Tapi kita berusaha untuk bisa mengajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan biar bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'u nas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sebagaimana juga Al-Quranul Karim. Ya, khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'alamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau kita hanya baru belajar saja tidak mengajarkan itu belum baik kita, belum sebaik-baik manusia. Ya berarti ilmu itu hanya berhenti pada diri kita, tapi kita berusaha untuk mengajar. Jadi harapan anak seluruh peserta yang ada di dalam grup ini ya ketika sudah mendapatkan ilmu maka ajarkan ilmu tersebut. Ya, karena zakatnya ilmu itu adalah mengajar. Ya, kita akan diminta pertanggungjawaban nanti ketika misalnya kita sudah menuntut ilmu, kita tidak mengajarkan ilmu tersebut, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ilmu yang kau dapatkan, kau ajarkan untuk siapa? Nggak ada ya Allah untuk diriku sendiri. Bagaimana itu? Pertanggungjawaban kita. Tapi kalau seandainya kita sudah mengajar, ya kita sudah buka lembaga ini banyak. Yakinilah bahwasannya hal-hal tersebut tanpa kita sadari itu akan menjadi amal jariah kita. Ya, di alam barzakh kita akan dapat kiriman. Ini dari siapa ini? Ya, dari murid-murid kita yang sekolah di sekolah kita. Nah, gitu. Yang kita dirikan apa madrasahnya, halakoh-halakohnya yang terus berjalan ketika kita meninggal dunia, maka amalan-amalan itu terus mengalir pada diri kita. Ya, dan Al-Quran itu diturunkan seperti halnya tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Rusni, yang diturunkan ke hati Nabi Rasulullah SAW. Ya, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, bagi yang membaca bernilai ibadah. Tapi ada ketentuan ya. Bukan berarti orang yang membacanya pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, walaupun disebutkan dalam sebuah hadis man qara'a harfan min kitabillah walau bihi hasanah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi'asyri amsalihha dan dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Apakah sekarang anak tanya lagi, apakah setiap orang yang membaca Al-Quran dapat pahala? Tidak, Ustaz. Dari tadi Ustaz Darusnia ya yang jawab ya. Yang lain, ayo yang interaktif gitu ya. Jangan Tidak, Pak Ustadz. ya, tidak ya. Baik. Tidak ya. Ya, sebagaimana para ulama menyimpulkan bahwasannya, ya belum tentu ya. Bahwasannya orang yang membaca Al-Quran itu terbagi atas 3 kelompok. Orang yang membaca Al-Quran terbagi atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur.
Itu orang yang membaca Al-Quran senantiasa berpahala. Ajrun. Ajrun itu kan pahala ya. Dia mendapat pahala. Setiap kali baca dapat pahala. Siapa ini? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil bararah. Orang-orang yang mahir, orang-orang yang paham, orang-orang yang sudah benar bacaan Al-Qurannya. Yang baik ditinjau dari syurutu tilawah sudah benar semua. Dari itmamul harokat, makhorijul huruf, sifatul huruf, waqfa ibtida, ahkamul tilawah. Semua diterapkan ketika ia membaca Al-Quran. Dan orang-orang inilah ya yang nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan nanti bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Mau menjadi mahir membaca Al-Quran? Mau atau tidak? Mau Ustaz. Ustaz. Jangan jangan malas-malasan ya. Ya, mau. Ya, mau kita. Karena apa? Ya, siapa yang tidak mau? Kita ini manusia yang ada dosanya ya. Ada dosa, tapi kita bisa dikumpulkan oleh para malaikat yang mulia lagi taat yang tidak ada dosanya. Kan malaikat itu kan tidak ada dosanya. Ada nggak dosa malaikat? Malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini masih ada hawa nafsu. Ya, lihat makanan enak dikit, beli ini, beli itu segala macam, makan banyak segala itu kan hawa nafsu namanya ya. Nah, kalau kita tidak punya hawa nafsu, hati-hati manusia. Ya, nanti dia tidak punya istri nanti kalau tidak punya hawa nafsu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya itulah yang harus kita perhatikan. Ya, bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid dan mahir ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya insya Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan muhsin, ya, ma'dzur. Orang yang membaca Al-Quran, ya mendapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Ya seperti halnya misalnya antum dan antuna ini. Ya, antum sudah belajar, tapi nanti bacaannya masih belum begitu signifikan perubahannya. Belajar tahsin di mana-mana, tapi bacaannya belum begitu signifikan. Maksudnya masih ada terjadi kesalahan-kesalahan di dalam membaca. Ya, misalnya kesalahan khafi, bukan kesalahan jali, misalnya seperti itu. Maka yang seperti ini ada udur ya, ada udur. Dia dapat pahala. Wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ya, mereka terbata-bata, mereka berat di dalam melafalkan setiap hurufnya, maka bagi mereka dua pahala. Jadi jangan khawatir ya. Yang misalnya Ustadz, Ana sepertinya tidak lanjut lagi Ustadz belajar apa? Sepertinya nggak ada kemajuan Ustadz, bacaan Ana gini-gini aja. Ya jangan ya, terus saja belajar. Masalah kefasihan, keabsahan membaca Al-Quran itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Syekh Abdullah Basfar itu belajar kepada Syekh Dr. Amal Sudi Swaid, ya beliau mendapatkan bahwasannya melafalkan huruf ro-nya itu belum bisa sempurna. Ya, jadi beliau ini belajar kepada Syekh Amal Swaid itu selama 2 tahun untuk membenarkan huruf ro-nya. Sehingga suatu ketika dikatakan oleh Syekh Abdullah Basfar pada Syekh Amal Swaid, ya Syekh, kau ajarkanlah kepadaku bagaimana cara melafalkan huruf ro seperti halnya murid-muridmu yang sudah fasih. Apa kata beliau? Kau pergilah ke Ka'bah, kau berdoa depan Ka'bah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kefasihan. Bayangkan itu. 2 tahun belajar huruf ro ya dan diminta untuk berdoa di depan Ka'bah. Nah, kita huruf ro-nya udah benar belum huruf ro? Udah fasih. Ya. Keabsahan itu butuh dilatih ya. Riyadhah. Riyadhah tulisan. Ya. Dan itu sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari, itu wajibun alimu muhattamu qabla syuru'i awalan ya'lamu. Ya. Ini yang akan kita pelajari. Makhorijal hurufi wasifati liyalfidhu bi'absahil lughati. Belajar makhorijul huruf, belajar sifatul huruf, liyalfidhu bi'absahil lughati. Agar kalian bisa melafadzkan Al-Quran itu dengan bahasa yang paling fasih. Jadi kita tidak dituntut untuk fasih saja. Tidak cukup fasih itu. Tapi yang paling fasih. Ya, dengan bahasa yang paling fasih. Bagaimana Ustaz cara melatihnya? Terus tilawah.
Ya, Ana sampai sekarang pun terus ya melatih supaya apa? Supaya kefasihan itu tidak menurun. Karena kalau kita jarang-jarang tilawah, malas ya, maka akan turun ya derajatnya, marotipnya yang dari tadi atas menjadi turun ke bawah. Baik. Nanti anak jawab nanti ya pertanyaannya. Nanti sesi pertanyaan sebentar lagi. Baik. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah musi asim. Musi asim. Orang yang baca Al-Quran senantiasa berdosa. Nah inilah yang anak katakan tadi bahwasannya orang membaca Al-Quran itu belum tentu mereka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau mereka tidak mau belajar dengan catatan ya. Tapi kalau yang sudah belajar bacaannya tidak berubah-ubah maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang tidak mau belajar dinasihati atau jadi imam sering salah-salah dinasihati tidak mau belajar, inilah yang dikatakan mufi'afim. Orang baca Al-Quran tapi senantiasa berdosa. Ya maka berusaha kita ya untuk senantiasa mengupgrade ya diri kita bagi pengajar Al-Quran, bagi yang sudah punya pondok, ya bagi yang sudah menyandang titel ustadz, ya sudah gelarnya sudah banyak doktor LCMA, ya kalau bacaan Al-Qurannya masih belepotan belum benar, maka berusaha untuk belajar ya. Jangan jangan malu-malu. Jangan merasa wah saya sudah LCMA, saya sudah doktor, saya sudah profesor. Tidak. Tidak dilihat dari situ, tapi yang dilihat adalah bagaimana kualitas bacaan Al-Qur'an ya. Kalau seandainya tidak masih belum benar, jangan malu-malu profesor itu belajar kepada yang lebih ahli. Bahkan kami beberapa waktu yang lalu bertemu dengan profesor ya mengatakan kapan-kapan bolehlah belajar. Ya, jangan malu-malu ya. Bukan berarti profesor itu ya segala-galanya menguasai, tidak. Ya di bidangnya saja. Namanya juga profesor, orang yang ahli di bidang tertentu gitu. Yang menjadi profesinya seperti itu. Tapi begitu saja ya penjelasan Nana untuk mukadimah kita di perjumpaan kali ini dalam kitab Tajwidul Musawwar. Ya, sebelum Ana akhiri, mungkin Ana buka sesi tanya jawab saja. Ana lihat dulu di chat ya. Ada pertanyaan tidak? Kami perlu beli yang versi cetakan berapa ya saja. Minta cetakan yang terbaru ya. Ana tidak tahu sudah cetakan keberapa. Edisi revisi. Edisi revisi. Memiliki bacaannya sesuai dengan bacaan Rasulullah agar kita konsisten baca Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang cadel dalam mengucapkan huruf ro? Tidak mengapa. Ya, itu dapat udur. Ya, mereka yang cadel dapat udur ya. Karena memang bentuk anatominya yang memang tidak bisa sempurna melapatkan. Cuma ada sedikit catatan. Bagi yang cadel tidak boleh jadi imam. Saya dipahami ya. Bagi yang cadel tidak boleh jadi imam. Nanti orang kira nanti oh boleh baca dengan seperti itu. Ya dia cukup saja untuk membaca untuk dirinya sendiri ketika sholat munfarid. Ya, seperti itu ya. Maka tidak ada celah dan tidak termasuk dalam muhsi asim. Ya, tapi dia termasuk dalam kategori muhsin ma'dzur yang dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai PDF bahasa Arab apakah boleh? Kalau seandainya PDF bahasa Arab Tajwidul Musawwar itu sudah ada izin dari beliau, Anda tidak tahu ya ada izin atau tidak. Tapi kalau untuk kehati-hatian lebih baik tidak usah pakai. Ya, nanti antum dituntut oleh Syekh Mansur di Yaumil Kiamah nanti. Repot ya, gitu. Tapi kalau seandainya bisa memastikan bahwasannya PDF itu eh, dari beliau dan beliau izinkan untuk mengutip dari kitab beliau, silakan. Ya, antum bisa pastikan dulu bahwasannya antum sudah berkomunikasi dengan beberapa orang penulis kitab, mualifnya dan segala macam, bahwasannya itu sudah diminta izinkan oleh mualif, jadi oleh Syekh Dr. Ahmad Suwaid, Hafizullah Ta'ala, gitu ya. Lebih amannya beli saja kitabnya lah ya. Kita kan masih masih 4 bulan ke depannya, 3 bulan ke depan, ya. Kita baru pertemuan pertama. Ya, Anda harapkan pekan depan sudah memiliki kitabnya ya.
bulan depan lah atau mungkin pertemuan pekan depan ya. Kalau bisa sudah memiliki kitabnya seperti itu. Hari ini pesan langsung ke admin. Anda bukan pengen jualan ini ya, nanti kira Allah Ustaz ini udah kerja sama dengan admin. Tidak ya. Memang ini harus harus dibeli kitabnya. Kecuali memang kalau kitab itu tidak ada ancaman di dalamnya. Karena ini ada ancaman di dalam kitabnya. Ya, beliau mengatakan bahwasannya beliau akan menuntut nanti di depan Allah Subhanahu wa taala pada antum yang menggunakan kitab yang tanpa izin dari beliau. Baik, saya baru seminggu melahirkan ya, sedang menjalani fase nifas untuk mengganti aktivitas tilawah membaca Al-Quran harian. Apa saja aktivitas yang disarankan? Baik, eh, yang dilarang itu memegang mushafnya ya. Kalau membaca Al-Quran silakan ya, misalnya menguatkan hafalan kita. Asal kita jangan pegang mushaf. Ya, kita pegang mushaf, misalnya. Mushaf kita pegang itu jangan. Tapi kalau seandainya untuk membaca Al-Quran silakan saja berzikir, membaca apa murojaah hafalan kita silakan dalam rangka seperti itu. Ya, yang dilarang adalah kita untuk menyentuh mushafnya. Ya, mendengar tilawah boleh. Mendengar tilawah itu yang bagusnya tuh dari orang langsung. Karena itu termasuk sifat qiraat Nabi juga. Nabi SAW itu sangat suka senang dibacakan bacaan dari orang. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepada engkau? Kenapa engkau menyuruh aku membacanya gitu loh. Ya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Aku senang dibacakan Al-Quran oleh orang lain. Maka bacakanlah. Ya kalau bisa cari yang bagus bacaannya ya. Jangan yang berantakan. Nanti antum lagi sedang suntuk, sedang stres, baca berantakan, tambah stres. Gitu ya. Baik. Jika menyetel speaker Quran 24 jam di rumah untuk dipandangkan oleh bayi, apakah boleh? Ya silakan saja ya, tapi kalau bisa dibacakan langsung. Ya, kalam itu dibacakan langsung oleh oleh kita. Kalau dulu anak gitu ya, ketika istri lagi hamil, ya anak bacakan di depan perutnya itu, supaya tidak asing. Ya, ketika anak kita sudah lahir dengan kalamnya Allah, dia pendengarkan di dalam janinnya dalam alam apa alam janinnya gitu ya ya seperti itu silakan ada yang ingin ditanyakan. Afwan Ustadz, mau tanya Ustadz. Allah Ustaz. Nah, Ustadz, apakah bacaan Quran itu ada bacaan yang selain mutawatir, Ustadz? Taib ada ya yang bacaan Al-Quran secara mutawatir seperti halnya bacaan Imam Hasan Al-Basri itu ada. Kemudian Ibnu Muhaisin Al-A'mash kemudian Al-Yazidi yang dikatakan oleh Aimatul Qura itu adalah arba'ata asyar ya kiraat yang 14. Empat kiraat ini Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Muhaisin, Al-A'mash dan Al-Yazidi itu bacaan yang janggal, syadzah namanya. Bacanya syadzah. Dan ini hanya boleh beliau saja yang baca, yang lain tidak boleh diamalkan. Karena mengamalkannya tidak akan dapat pahala. Karena salah satu rukun daripada tilawah itu, yang pertama itu adalah sanatnya harus sahih. Ya, sanatnya sahih. Dan lahja Arabiyah. Kemudian rasamnya Utsmani, rasam Utsmani. Ya, sanadnya sahih. Kalau sanad tidak mutawatir atau tidak sahih, maka bacanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Apakah bisa memegang mushaf dengan menggunakan sarung tangan? Intinya tidak boleh tersentuh langsung ya. Kalau kita ada apa, boleh kita misalnya di di dilapis tangan kita atau dengan menggunakan kitab lain. Ya, seperti itu. Intinya tidak boleh menyentuh secara langsung. Nah, kita harus berwudu terlebih dahulu untuk menyentuh mushaf ya, Al-Quranul Karim. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ada lagi pertanyaan?
Tapi kalau tidak ada pertanyaan, Anda akhiri. Semoga bermanfaat. Lebih kurang Anda mohon maaf. Segala kebenaran mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kekhilafan dari Anda pribadi dan dari syaitan. Tapi kalau ada pertanyaan nanti, silakan nanti layangkan ke admin. Nanti admin nanti biasa sampaikan karena nanti Anda jawab ya seperti itu. Baik, demikian saja. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.